Dosen terkenal dari kampus ternama di Jawa Timur tega hamili mahasiswi hanya karena ingin dibantu naikkan nilai skripsi. Tapi ia tidak tahu, mahasiswi itu ternyata keponakannya sendiri. Skandal ini bikin satu kampus gempar dan berakhir di meja hukum. Kampus itu berada di pusat kota, berdiri gagah dengan arsitektur modern yang tampak mentereng dari luar. Universitas swasta bergengsi di Jawa Timur itu menjadi impian ribuan mahasiswa setiap tahun. Gedung-gedungnya tinggi, fasilitasnya lengkap, dan staf pengajarnya dikenal berkelas, sebagian besar bergelar doktor lulusan luar negeri. Namun, di balik segala kesempurnaan itu, ada cerita yang tak pernah muncul di media sosial kampus, atau ditulis dalam brosur promosi. Salah satu dosennya, Dr. Bagas Harimurti, dikenal luas di kalangan mahasiswa dan sesama pengajar. Tampan, berwibawa, rapi, dan selalu wangi. Ia mengajar mata kuliah metodologi penelitian dan menjadi dosen pembimbing skripsi favorit karena katanya gampang ngasih nilai. Banyak yang suka, banyak pula yang segan. Karena satu hal yang pasti, meski murah senyum, pria itu punya batas yang tak boleh disentuh. Dan siapapun yang melanggar batas itu, entah mengkritiknya, apalagi melawannya, akan merasakan konsekuensinya. Nilai skripsi bisa anjlok atau seminar bisa gagal total. Banyak cerita beredar tapi tidak pernah ada bukti. Semua hanya katanya. Di sisi lain kampus, seorang mahasiswi semester akhir tampak duduk di pojok perpustakaan. Namanya Shenna. Bukan tipe mahasiswa populer, bukan pula aktivis kampus. Ia pendiam, hemat bicara, dan selalu terlihat sibuk dengan laptop tuanya yang sering ngadat. Tapi nilai-nilainya tak pernah mengecewakan. Ia hanya butuh satu langkah lagi untuk lulus. Skripsi Shenna sudah 3 kali ganti dosen pembimbing. Alasan akademik katanya, tapi sebenarnya karena satu hal. Ia bukan tipe yang pandai menjilat. Dalam sistem yang penuh birokrasi dan pencitraan, mahasiswa seperti Shenna adalah golongan yang rawan dilindas. Kali ini, ia dijodohkan dengan Dr. Bagas. Banyak yang memperingatkannya, dengan guyonan yang tak terlalu lucu, siapin mental ya. Jangan terlalu cantik kalau mau bimbingan. Hari itu, Shenna akhirnya mendapat jadwal bimbingan pertama. Ia datang tepat waktu, mengenakan kemeja panjang sederhana dan celana hitam bahan. Rambutnya diikat rapi, dan wajahnya tampak serius. Ruangan Dr. Bagas di lantai 4 memiliki jendela besar yang langsung menghadap taman kampus. Meja kayu jati mengkilap, rak buku tersusun rapi, dan ada aroma kopi mahal mengambang di udara. Saat Shenna mengetuk dan masuk, Dr. Bagas sedang sibuk mengetik. "Silakan duduk," katanya tanpa menatap. Shenna duduk dan menyerahkan outline skripsi. Beberapa menit hening. Dosen itu membaca cepat lalu bersandar. "Kamu kuliah di sini sudah berapa tahun?" "Tahun keempat, Pak." "Sudah kerja?" "Belum, Pak." "Orang tua?" "Saya tinggal sama tante saya sejak kecil." Dr. Bagas menatapnya tajam. "Tante siapa namanya?" "Bu Ratna." "Ratna Wulandari." Sesaat, ekspresi wajah Bagas berubah, tapi dengan cepat kembali datar. Ia tak berkata apa-apa soal itu. "Outline kamu ini standar. Nggak jelek, tapi juga nggak istimewa. Kamu mau cepat lulus?" Shenna mengangguk. "Iya, Pak. Berarti kamu harus serius. Skripsi itu bukan cuma soal teori, tapi komitmen." "Tahu arti komitmen?" "Iya, Pak. Saya paham." "Bagus." Ia bangkit dari kursinya dan berjalan pelan ke sisi lain ruangan, mengambil sebotol air mineral dan menyerahkannya pada Shenna. "Kalau kamu bisa ikuti arahan saya tanpa membantah, saya jamin, kamu bisa lulus dalam 2 bulan, bahkan dengan nilai A. Tapi, jangan baper kalau saya tegas. Saya akan uji mental kamu juga, bukan cuma tulisanmu." Shenna diam. Matanya mengamati gerak-gerik dosen itu. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam cara bicara Dr. Bagas, tapi ia terlalu fokus pada keinginannya untuk cepat lulus. "Baik, Pak. Saya siap." Dr. Bagas tersenyum samar, lalu kembali duduk. "Mulai minggu depan, kamu bimbingan setiap Senin dan Kamis. Jangan telat. Dan usahakan kamu jangan terlalu ramai cerita ke teman-teman soal bimbingan ini. Saya suka kerja tenang." Shenna mengangguk,
pelan. Saat ia keluar dari ruangan itu, perasaannya campur aduk. Antara lega dan curiga. Tapi ia memilih untuk tidak banyak berpikir. Yang penting lulus, selesai, dan bisa kerja. Namun, yang tidak ia tahu, langkah kakinya hari itu telah memasuki cerita yang lebih rumit dari sekadar skripsi. Cerita yang akan membuka masa lalu yang ia sendiri tidak pernah tahu. Dan cerita yang akan mengguncang hidup dua keluarga besar, terutama dosen yang selama ini disegani itu. Dan Dr. Bagas sendiri tidak sadar bahwa mahasiswi yang barusan ia ajak bicara soal komitmen adalah seseorang yang namanya pernah disembunyikan dari hidupnya sejak 20 tahun lalu. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasanya, setidaknya di mata Shena. Ia mulai rutin datang ke ruang dosen setiap Senin dan Kamis. Skripsinya diperbaiki perlahan, bab demi bab. Dr. Bagas memang tegas, tapi juga cepat membalas revisi. Tak seperti dosen-dosen sebelumnya yang membuatnya harus menunggu berminggu-minggu hanya untuk satu komentar. Di antara banyak bimbingan, kadang Shena merasa suasana ruangan itu terlalu sunyi, bahkan terlalu pribadi. Sesekali Dr. Bagas melemparkan pertanyaan yang tak ada hubungannya dengan skripsi. "Kamu punya pacar, Shen?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. "Tidak, Pak." "Kenapa?" "Saya belum kepikiran." "Sayang ya. Cantik, pintar, tapi dingin. Hati-hati lo nanti dikira sombong." Shena hanya tersenyum tipis, lalu kembali menatap layar laptop. Ia sudah sering menghadapi godaan halus semacam itu. Tapi cara Dr. Bagas berbicara berbeda. Bukan seperti pria iseng. Ada semacam penguasaan. Halus, manipulatif, dan seolah dia paham bahwa posisinya membuat Shena sulit menolak. Di rumah, Tante Shena, Bu Ratna, memperhatikannya makin sering menyendiri. Malam itu, saat makan malam, Bu Ratna akhirnya membuka pembicaraan. "Gimana bimbinganmu, Nak?" "Lumayan, Tante. Mulai masuk bab 3. "Dosenmu siapa?" "Dr. Bagas Harimurti." Suara sendok Bu Ratna berhenti seketika. "Siapa?" "Dokter Bagas." "Kenapa, Tante?" Bu Ratna terdiam. Pandangannya kosong sejenak, seolah nama itu membangkitkan sesuatu yang lama terkubur. Enggak apa-apa. Kamu hati-hati aja ya. Jangan terlalu dekat sama dosen laki-laki. Apalagi kalau kamu sering bimbingan di ruangannya." Shena mengernyit. "Tante kenal dia?" "Dulu, kami satu kampus. Dia angkatan atas. Tapi ya sudah. Lupakan. Fokus skripsimu." Namun, malam itu Shena menyimpan kecurigaan. Ia bukan anak kecil. Ia tahu saat orang dewasa mencoba menutup-nutupi sesuatu. Hari Kamis berikutnya, saat ia datang lebih awal ke ruang bimbingan, ia mendengar suara dari dalam ruangan Dr. Bagas. Pintu sedikit terbuka, dan suara di dalam tidak menyadari kehadirannya. "Jangan bodoh, Bagas. Kau sudah punya istri dan 2 anak. Kenapa kamu masih main-main sama mahasiswa?" Suara itu suara laki-laki, dosen senior yang ia tahu bernama Pak Didik. "Jangan terlalu drama, Dik. Aku cuma bantu. Aku tahu tipe seperti Shena itu pintar tapi polos. Aku hanya mengarahkannya. Aku tahu kamu seperti apa. Aku cuma peringatkan. Jangan sampai kena batunya." Suasana tegang, lalu senyap. Shena segera mundur sebelum ketahuan. Ia duduk di bangku, lorong, pura-pura sibuk melihat ponsel. Tak lama, Pak Didik keluar dari ruangan dan sempat meliriknya dengan tajam. Ada semacam rasa iba di matanya, tapi juga amarah yang tertahan. Ketika giliran masuk, suasana ruangan hening. Dr. Bagas bersikap biasa, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi kali ini Shena tidak bisa diam saja. "Pak," katanya hati-hati, "kalau saya merasa tidak nyaman, saya bisa minta ganti dosen pembimbing." Wajah Bagas tak berubah, tapi ada senyum kecil yang seolah menantang. "Tidak nyaman kenapa?" "Saya hanya bertanya kemungkinan. Kamu takut saya ganggu kamu?" Tanyanya, mendekat beberapa langkah. Shena menegakkan punggung. "Saya hanya ingin skripsi saya selesai tanpa hal-hal di luar itu." Bagas menatapnya lama, lalu duduk kembali dan tertawa kecil. "Kamu unik juga. Baiklah, saya akan profesional.
Tapi kamu juga harus tahu konsekuensi kalau ganti dosen. Proses ulang, waktu lebih lama. Nilai bisa tidak maksimal. Ancaman halus. Tapi Shena tidak merespons. Ia hanya menunduk dan mencatat revisi yang diberikan. Sepulang dari kampus, Shena membuka album tua di kamar Bu Ratna yang disimpan dalam lemari. Ia tahu di dalamnya ada foto-foto masa lalu keluarga. Beberapa menit mencarinya, ia menemukan satu foto yang membuat napasnya tercekat. Seorang pria muda mengenakan toga, tersenyum bersama Bu Ratna yang masih muda. Di balik foto itu, tertulis tulisan tangan. Bagas Harimurti, wisuda S2 tahun 2000. Sahabatku sekaligus. Tertutup lipatan, sisanya sudah luntur oleh waktu. Shena menggenggam foto itu. Ia belum tahu semuanya, tapi kini benaknya mulai curiga. Apa benar hanya sahabat? Kenapa Tante Ratna menyembunyikan itu? Dan mungkinkah dosen yang kini menjadi pembimbingnya pernah punya hubungan dengan keluarganya? Sementara itu, di rumahnya yang besar dan mewah, Dr. Bagas termenung di balkon. Ia memandangi layar ponselnya yang menampilkan profil media sosial Shena. Ia tak menyadari satu hal, wajah gadis itu terlalu familiar. Semakin lama, semakin mirip seseorang yang sudah lama ia lupakan. Seseorang dari masa lalunya yang dulu ia tinggalkan tanpa penjelasan. Seseorang yang sempat ia cintai, tapi ia tinggalkan demi karier dan gengsi. Dan kini, tanpa sadar, putri dari perempuan itu ada di hadapannya menjadi mahasiswinya, dan tanpa ia sadari mungkin darah dagingnya sendiri. Pagi itu Shena duduk di halte kampus dengan pikiran kacau. Foto yang ia temukan semalam masih membekas jelas di benaknya. Wajah muda Dr. Bagas dan Tante Ratna begitu akrab, terlalu dekat untuk sekadar rekan kuliah. Apalagi tulisan di balik foto, meski pudar, jelas menyiratkan hubungan yang lebih dari sekadar sahabat. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya, gumam Shena. Ponsel di tangannya sempat terbuka pada akun media sosial Dr. Bagas yang cukup aktif. Ia menelusuri unggahan lama, mencoba mencari celah informasi. Di sela foto-foto seminar dan kuliah tamu, ada satu foto yang menarik perhatiannya. Sebuah unggahan tahun 2016, sebuah reuni kampus. Dan di barisan depan, Shena melihat sosok yang tak asing, Tante Ratna. Namun yang lebih mengejutkan, ada komentar dari akun Dr. Bagas. Senang bisa bertemu lagi dengan cinta lama. Ternyata kamu masih secantik dulu, Rat. Darah Shena berdesir. Ia yakin ada kisah yang selama ini dikubur. Pertanyaan yang mengganggu mulai terbentuk. Apakah mungkin aku anak dari hubungan itu? Sementara itu, di ruang dosen, Dr. Bagas menatap layar laptopnya dalam diam. Ia baru saja melihat pesan masuk dari Pak Didik. Isinya pendek tapi menusuk. Kamu harus tahu, dia bukan mahasiswa biasa. Bagas mengabaikannya, tapi hati kecilnya tak bisa tenang. Belakangan ini, pikirannya terus dihantui oleh ekspresi wajah Shena. Tatapan mata gadis itu mengusik memorinya. Terlalu mirip seseorang. Terlalu dekat dengan luka lama yang belum sembuh. Malam itu, ia nekat mencari nama Ratna Puspita di kontak lamanya. Dan benar, masih tersimpan. Dengan ragu, ia kirim pesan. Rat, boleh kita bicara sebentar? Ada yang mengganggu pikiranku. Tidak. Lama kemudian pesan dibalas. Singkat saja. Datanglah ke rumahku, tapi jangan bawa masa lalu. Keesokan harinya, Shena pura-pura izin tidak masuk bimbingan. Ia justru diam-diam ke dinas catatan sipil, membawa kartu keluarga lama yang ia simpan sejak kecil. Ia tahu ada kemungkinan jawaban bisa ia temukan di sana. Setelah menunggu lama, akhirnya petugas memberikan informasi. Dan dari satu berkas salinan akta kelahiran, matanya membelalak. Nama ayah kandung tidak dicantumkan. Namun di kolom tambahan tertulis tangan, pengakuan ayah. Belum dilakukan secara resmi, Shena gemetar. Selama ini ia mengira ayahnya sudah meninggal saat ia bayi. Tapi ternyata ibunya tidak pernah menyebut nama siapapun. Bahkan identitas ayahnya tidak tercantum. Di perjalanan pulang, ia menangis di dalam taksi online. Semua teka-teki seolah mulai menyatu. Ia menduga kuat
Dr. Bagas bukan sekadar dosen, bukan sekadar teman Tante Ratna, melainkan sosok yang seharusnya ia panggil ayah. Sementara itu, di rumah Bu Ratna, percakapan penuh tensi terjadi. "Aku butuh kepastian, Ratna," kata Dr. Bagas, duduk dengan tangan gemetar. "Shenna, dia anak kita ya?" Bu Ratna menatapnya tajam. "Kenapa baru sekarang kamu tanya?" Bagas menunduk. "Aku nggak tahu. Dulu aku kira kamu aborsi. Setelah kita berpisah, kamu nggak pernah hubungi aku lagi. Aku sibuk. Sekolah ke luar negeri. Saat kembali, kamu sudah menghilang. Karena kamu memang lari. Kamu pilih kariermu. Dan kamu tahu aku dibuang keluargaku karena hamil tanpa suami. Aku membesarkan Shenna sendiri. Aku yang gigit jari, bukan kamu." Bagas terdiam. Tapi sekarang, dia jadi mahasiswa bimbingan. Skripsiku, aku nggak tahu. Dia mirip kamu. Wajahnya, tatapannya. Aku hampir... Sudah, potong Bu Ratna. "Kalau kau pernah menyentuhnya secara tidak pantas, kau akan berhadapan langsung dengan aku." Bagas tertunduk. "Aku belum melakukan apa-apa. Tapi aku takut. Aku takut terlambat menyadari. Aku tidak bisa membayangkan jika dia tahu siapa aku sebenarnya." Ratna berdiri. "Kamu tak berhak menyesal sekarang. Tapi satu hal, Bagas. Jangan dekati anakku lagi. Jangan berani sentuh dia. Biarkan aku dan dia hidup tanpa bayangan masa lalu yang kamu tinggalkan." Shenna belum tahu percakapan itu, tapi malam itu, saat ia duduk termenung di beranda rumah, Bu Ratna datang menghampirinya, membawa secangkir teh dan wajah yang lebih tenang dari biasanya. "Shenna, kamu masih ingin tahu siapa ayahmu?" Shenna menoleh perlahan. "Saya sudah tahu separuhnya, Tante." Bu Ratna tersenyum getir. "Kamu anak yang kuat. Tante nggak pernah menyangka kamu tumbuh sekuat ini. Kenapa Tante nggak pernah cerita?" "Karena masa lalu itu menyakitkan, Nak. Karena kalau Tante cerita waktu kamu masih kecil, kamu hanya akan menyimpan dendam. Tante hanya ingin kamu tumbuh jadi perempuan yang mandiri dan tidak menyalahkan takdir." Shenna menggigit bibir. "Tapi, dia dosen saya. Dan dia tidak tahu kamu anaknya." Keduanya terdiam lama. Hening menusuk malam. Lalu Bu Ratna menggenggam tangan keponakannya. "Kamu tidak boleh menyerah hanya karena asal-usulmu tidak jelas di kertas. Kamu punya hak untuk berdiri, menyelesaikan kuliahmu, dan memilih jalanmu sendiri. Jangan beri dia kuasa atas masa depanmu." Shenna mengangguk. "Saya akan tetap bimbingan, Tante, tapi bukan untuk dia. Untuk saya. Saya ingin selesai. Saya ingin lulus. Saya ingin membuat Mama bangga." "Mama sudah bangga, Nak," ucap Bu Ratna sambil menahan air mata. Di ujung kota, di ruang kerjanya yang sunyi, Dr. Bagas menatap berkas skripsi Shenna yang ada di mejanya. Hari itu, Shenna datang ke kampus dengan perasaan campur aduk. Setiap langkahnya menuju gedung fakultas terasa lebih berat dari biasanya. Di dalam tasnya, berkas-berkas skripsi yang masih harus dia revisi terasa semakin menumpuk, seperti beban yang semakin menekan. Namun ada hal yang jauh lebih berat dari itu, yang kini menggelayuti pikirannya. Apa yang harus dia lakukan setelah mengetahui siapa ayah kandungnya? Apakah dia harus memberitahu Dr. Bagas yang tak tahu menahu bahwa dia adalah darah dagingnya? Langkahnya terhenti di depan ruang dosen. Pintu terbuka, dan di dalam sana, Dr. Bagas duduk di meja kerjanya, tampak serius menatap layar laptop. Shenna merasa ada perasaan aneh yang mengalir dalam dirinya. Antara kebingungannya akan kenyataan, dan kebingungannya akan apa yang akan terjadi setelahnya. Pintu itu seolah menjadi penghalang terakhir. Ia menunggu sebentar sebelum akhirnya mengetuk. Pelan, masuk, terdengar suara Dr. Bagas dari dalam. Dengan ragu, Shenna memasuki ruangan itu. Matanya tak bisa mengalihkan pandangan dari pria yang duduk di depannya, yang kini ia tahu adalah ayah kandungnya. Sosok yang selama ini ia kenal sebagai dosen pembimbingnya, dan yang lebih dari itu, ternyata merupakan bagian dari sejarah yang terlupakan dalam hidupnya.
Dokter Bagas menoleh, menatapnya sejenak, lalu tersenyum canggung. Shena, ada yang ingin kamu bicarakan? Shena merasa jantungnya berdegup kencang. Segalanya terasa begitu berat. Pak Bagas, saya tahu semuanya. Suasana hening sejenak. Wajah Dokter Bagas yang tadinya tersenyum, perlahan memucat. Kamu tahu? Ia bertanya, seolah tak yakin dengan apa yang didengarnya. Shena mengangguk pelan. Saya tahu siapa saya. Saya tahu siapa Anda. Saya tahu tentang masa lalu Tante Ratna. Dokter Bagas terdiam. Pandangannya kosong, seperti berusaha mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari bibir Shena. Namun tak ada yang lebih jelas bagi Shena selain kebenaran yang terungkap, kebenaran yang selama ini tersembunyi. Shena, suara Dokter Bagas terdengar parau, seperti menahan sesak. Aku minta maaf. Aku tak tahu apa yang harus kukatakan. Aku tak tahu kapan semuanya menjadi rumit seperti ini. Aku tak tahu kalau kamu, anakku. Air mata mulai menggenang di mata Shena. Semua emosi yang selama ini ia tahan, akhirnya meledak. Kenapa Anda tidak pernah mencari tahu? Kenapa Anda hanya membiarkan ibu saya sendirian membesarkan saya? Kenapa Anda tidak pernah kembali? Dokter Bagas menunduk. Shena, aku rasa aku terlalu egois. Dulu, aku hanya fokus pada karierku, pada pendidikan, dan aku merasa aku tak bisa kembali setelah memilih jalan itu. Aku pikir, jika aku tetap jauh, itu akan lebih baik. Aku salah. Shena merasa marah, kecewa, dan terluka. Kamu tidak pernah memikirkan saya. Ibu saya berjuang sendirian, sedangkan kau melanjutkan hidup tanpa menghiraukan kami. Maafkan aku, Shena, kata Dokter Bagas dengan suara berat. Aku sangat menyesal. Aku tahu kata-kata tidak cukup untuk memperbaiki semuanya, tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah berhenti memikirkan kalian berdua. Shena menggigit bibir, menahan amarah yang semakin membakar. Kamu hanya menyesal sekarang. Sekarang, saat saya sudah besar, saat saya sudah ada di sini di depanmu sebagai mahasiswamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak tahu harus mempercayai siapa. Dokter Bagas menghela napas panjang. Aku tahu betapa beratnya bagi kamu. Aku tak bisa mengubah masa lalu, Shena. Tapi aku akan mencoba memperbaiki semuanya. Aku ingin mulai dengan kamu. Aku ingin ada di hidupmu. Jika kamu mau memberi kesempatan. Shena terdiam. Sesaat, ia merasa bingung. Apa yang sebenarnya ia harapkan? Apakah ia bisa menerima pria ini sebagai ayahnya? Setelah begitu lama dia merasa tidak ada sosok itu dalam hidupnya? Akankah hidupnya berubah jika ia menerima tawaran ini? Kenapa sekarang? Kenapa setelah semua yang terjadi? Tanya Shena dengan suara parau. Karena aku tahu ini saat yang tepat, jawab Dokter Bagas. Karena aku tidak bisa lagi menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi bagian dari hidupmu, walaupun terlambat. Shena menunduk, berusaha menahan air mata. Ia merasa ada beban yang lebih ringan di hatinya, meskipun belum sepenuhnya bisa melepaskan semua perasaan yang ada. Aku tidak tahu apakah aku bisa langsung menerima ini, kata Shena pelan. Tapi saya ingin mencoba. Dokter Bagas tersenyum, senyum yang penuh harapan. Itu sudah cukup bagiku, Shena. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kesalahan-kesalahanku. Shena mengangguk, lalu berdiri dari kursinya. Saya ingin lanjutkan skripsi saya, Pak Bagas. Ini untuk diri saya sendiri. Dokter Bagas mengangguk dengan penuh pengertian. Tentu, Shena. Skripsimu adalah tanggung jawabmu. Aku tidak akan mengganggu proses itu. Shena berjalan keluar dari ruang dosen dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa lebih dekat dengan kebenaran, namun pada saat yang sama, masih ada keraguan yang menggelayuti hatinya. Bagaimana ia bisa menerima pria ini begitu saja setelah segala yang terjadi? Apakah semuanya bisa menjadi normal? Di luar, udara sejuk sore itu terasa menenangkan. Namun hati Shena tetap penuh dengan tanda tanya. Ia belum tahu bagaimana jalan hidupnya selanjutnya. Semua hal yang ia anggap pasti, kini terasa tak menentu.
Hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih tenang, meskipun perasaan Shena masih bimbang. Skripsinya berjalan lancar, dan hubungan dengan Dr. Bagas, atau ayah kandungnya, berjalan agak hati-hati. Mereka mulai berbicara lebih banyak, meski belum bisa benar-benar dekat. Pagi itu, Shena duduk di kafe kampus dengan wajah yang lebih tenang. Skripsinya hampir selesai, dan meskipun itu adalah alasan utama dia menghabiskan waktu di sini, pikirannya masih sering teralih pada pertemuan terakhirnya dengan Dr. Bagas. Meski tak ada yang berubah antara mereka, Shena merasa semakin banyak hal yang harus dia terima, meski itu tak mudah. Tidak jauh dari tempat duduknya, Shena bisa melihat teman-temannya sedang bercengkrama. Namun, hatinya terasa jauh dari keramaian itu. Ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya, sesuatu yang belum ia utarakan kepada siapapun. Sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar hubungan ayah dan anak yang baru saja terjalin. Hari itu, Shena memutuskan untuk bertemu dengan ibu kandungnya, Ratna. Ia perlu mendapatkan jawaban atas sesuatu yang sudah lama dia pertanyakan. Sesuatu yang selama ini tersimpan rapat, yang membuatnya bertanya-tanya mengapa ibunya memilih untuk diam dan tidak pernah membuka mulut tentang ayah kandungnya. Shena memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya setelah kuliah. Di dalam hati, ia merasakan cemas yang tak terungkapkan. Bagaimana kalau ada lebih banyak rahasia yang selama ini tersembunyi? Apa yang akan ibu katakan jika ia tahu bahwa Shena sudah tahu segalanya? Rumah ibunya yang sederhana masih seperti dulu, dengan halaman kecil yang selalu rapi dan tertata. Namun bagi Shena, rumah ini kini terasa sangat berbeda. Ini bukan lagi hanya tempat tinggal. Ini adalah tempat di mana seluruh masa lalunya bermuara. Tempat di mana ia pertama kali mengerti arti cinta dan pengorbanan. Shena masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan, menghindari bunyi lantai kayu yang berderak. Ia tahu ibunya sedang di dapur, menyiapkan makan siang. Shena berhenti sejenak di ambang pintu dan menatap ibunya, yang tampak asyik dengan tugasnya di dapur. Wanita itu masih terlihat muda meski usia sudah bertambah. Rambutnya yang hitam legam kini lebih banyak dipenuhi dengan uban. Shena tersenyum kecil, berusaha menenangkan diri. "Ibu," panggil Shena. Suaranya pelan, namun cukup jelas terdengar. Ratna menoleh dengan senyum hangat. "Shena, kamu sudah pulang? Ayo, makan dulu. Ibu sudah siapkan makan siang." Shena berjalan, mendekat, duduk di meja makan, namun hatinya terasa berat. "Ibu, ada yang ingin aku bicarakan." Ratna menatapnya dengan perhatian. "Ada apa, sayang? Apa yang mengganggumu?" Shena menatap ibu kandungnya, lalu memutuskan untuk bertanya langsung, tanpa lagi menyimpan rasa penasaran yang menggerogoti dirinya. "Ibu, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang ayahku? Kenapa kamu menyembunyikan semuanya dariku?" Suasana seketika menjadi hening. Ratna yang sedang sibuk dengan piring-piring yang baru diangkat dari meja, tiba-tiba berhenti. Ia menatap Shena dengan mata yang sedikit terbuka, seolah terkejut dengan pertanyaan yang keluar begitu saja dari bibir putrinya. "Kenapa kamu tiba-tiba bertanya begitu?" Ratna akhirnya berkata dengan suara lembut, meski ada kekhawatiran yang bisa dirasakan dari nada suaranya. Shena menarik napas dalam-dalam. "Aku tahu semuanya, Bu. Aku tahu bahwa Dr. Bagas adalah ayahku. Aku tahu tentang semua yang terjadi dulu. Kenapa ibu tidak pernah memberitahuku? Kenapa ibu membiarkanku tumbuh tanpa sosok ayah?" Ratna terdiam lama dan wajahnya berubah. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia berusaha menahan semuanya. "Shena, ibu. Ibu hanya ingin melindungimu," jawabnya dengan suara yang hampir pecah. "Ibu tidak ingin kamu merasakan beban yang sama seperti yang ibu rasakan. Ibu tahu kalau ayahmu tak pernah benar-benar hadir dalam hidupmu, dan ibu memilih untuk menjaga jarak darinya." Shena merasa tersentuh oleh kata-kata ibunya, namun tetap ada rasa kecewa yang sulit dihilangkan. "Tapi Bu, kenapa? Mengapa ibu tidak pernah memberitahuku bahwa saya memiliki ayah yang masih hidup? Kenapa ibu membiarkanku mencari-cari jawaban sendiri?" Ratna mengelus rambutnya, berusaha meredakan tangis yang mulai pecah. "Dulu,
Ketika kamu masih kecil, aku merasa bahwa hidupku sudah cukup penuh tanpa kehadiran dia. Ayahmu, Dr. Bagas, adalah seorang yang sangat fokus pada kariernya. Dia tidak pernah mau bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambilnya. Dan aku tidak ingin kamu merasakan kecewa yang sama seperti yang aku alami. Aku memutuskan untuk membesarkanmu sendiri, tanpa campur tangan siapapun, dan memberimu hidup yang jauh lebih baik tanpa adanya gangguan dari masa lalu. Shena merasa hatinya terbalut perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ia merasakan bahwa ibunya benar. Hidupnya jauh lebih bahagia tanpa kehadiran Dr. Bagas. Tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa dirinya telah dibatasi untuk mengenal sosok yang penting dalam hidupnya, meski tanpa peran yang seharusnya. Tapi Bu, Shena melanjutkan, kenapa sekarang kamu baru mengatakan semuanya? Kenapa setelah aku tahu? Ratna menyeka air matanya dan menatap putrinya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Karena aku tahu, Shena, kamu sudah dewasa. Kamu sudah bisa membuat keputusan sendiri. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya darimu. Aku ingin kamu tahu bahwa meskipun aku menyembunyikan kenyataan ini, itu bukan karena aku tidak sayang padamu. Aku hanya ingin melindungimu. Shena mengangguk pelan meskipun hatinya masih terasa bingung. Semua yang baru saja ia dengar seolah mengubah segalanya. Ia merasa lebih dekat dengan ibunya, tetapi juga merasa ada jarak yang tak mudah diatasi dengan kata-kata. Ibu, Shena berkata pelan, aku tidak tahu harus bagaimana sekarang, tetapi aku akan mencoba menerima semua ini. Ratna mendekat dan memeluknya erat. Pagi itu, Shena merasa bingung. Meski ibunya sudah memberikan penjelasan, masih ada banyak hal yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Beberapa hari setelah percakapan emosional di rumah ibunya, Shena merasa terjebak dalam pusaran pertanyaan yang semakin mengganggu. Mengapa Dr. Bagas, ayah kandungnya, bisa begitu mudah melupakan peranannya dalam hidupnya? Bagaimana bisa ia begitu egois dengan tidak peduli terhadap kehidupan anak yang ia miliki? Namun, rasa penasaran yang menggebu tidak bisa ia pendam. Rasa ingin tahu yang lebih besar semakin mendorongnya untuk menyelidiki lebih dalam. Ia memutuskan untuk menemui Dr. Bagas, meskipun hatinya berdebar tak karuan. Shena merasa seperti seseorang yang hendak menghadapi masa lalu yang tersembunyi begitu lama. Shena menyusun langkahnya, bertekad untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ia membuka pintu itu. Apakah Dr. Bagas akan mengakuinya sebagai anaknya? Atau apakah dia akan menolaknya dengan alasan apapun? Pagi itu, Shena berangkat dari rumah dengan perasaan campur aduk. Ia mengenakan pakaian yang sederhana namun cukup elegan, berharap ia akan mendapatkan jawaban yang ia cari. Setiba di kantor Dr. Bagas, Shena merasa sejenak cemas melihat pintu ruangannya yang tertutup rapat. Dengan langkah mantap, ia mengetuk pintu. Masuk, suara Dr. Bagas terdengar dari dalam, yang segera membuka pintu untuknya. Melihat Dr. Bagas berdiri di ambang pintu, Shena merasa ragu. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan pria itu. Apakah dia sadar bahwa pertemuan ini akan menjadi titik balik dalam hidup mereka? Shena, ada yang bisa saya bantu? Dr. Bagas bertanya dengan nada yang profesional, namun tampak sedikit cemas, seolah tahu bahwa pertemuan ini lebih dari sekedar pertemuan biasa antara dosen dan mahasiswa. Shena mengangguk pelan, menelan ludah, lalu menghadap pria itu. Dr. Bagas, ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Dr. Bagas menatapnya dengan serius, matanya mengamati wajah Shena dengan seksama. Tentu, silakan duduk. Shena menarik napas dalam-dalam dan duduk di kursi di hadapan meja Dr. Bagas. Matanya menatap pria itu, yang kini duduk di kursinya, menunggu apa yang akan ia katakan. Apa yang ingin Anda bicarakan? Dr. Bagas bertanya lagi. Dengan sedikit kegelisahan yang tersirat, Shena memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Saya tahu, Dr. Bagas. Saya tahu bahwa Anda adalah ayah saya. Saya tahu segalanya.
Kata-kata itu keluar begitu saja, dan ruangan itu seolah terdiam dalam sekejap. Dr. Bagas terkejut, namun ia tidak segera menjawab. Ia hanya duduk diam, menatap Shena dengan pandangan yang sulit dibaca. Shena melanjutkan, mencoba menjaga ketenangannya meskipun hatinya berdegup kencang. Saya tahu ibu saya tidak pernah memberitahukan saya tentang Anda. Saya tahu tentang masa lalu, tentang hubungan yang pernah ada antara Anda dan ibu saya. Tapi saya juga tahu bahwa selama ini, Anda tidak pernah mengakui saya sebagai anak Anda. Suasana semakin tegang, dan Shena bisa merasakan ketegangan di udara. Ia tahu ini bukan percakapan yang mudah, namun ia tidak bisa menahan diri lagi. Ia ingin jawaban. Dr. Bagas akhirnya berbicara, namun suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya. Shena, saya tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Sungguh, saya tidak pernah berniat untuk menyakiti Anda atau ibumu. Saya hanya tidak siap. Shena terkejut mendengar jawaban itu. Tidak siap? Apa maksud Anda dengan itu, Dr. Bagas? Saya tidak bisa mengerti. Anda seorang dosen terkemuka, seorang pria yang sukses, dan Anda mengatakan Anda tidak siap untuk menjadi seorang ayah? Dr. Bagas menunduk, seolah bingung dengan kata-katanya sendiri. Saya tahu itu tidak bisa dimaafkan. Saya tahu saya salah. Tetapi ada hal yang lebih besar yang harus saya pertanggungjawabkan. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa ada di dalam hidupmu, Shena, setelah sekian lama. Shena merasa bingung. Apa yang dimaksud Dr. Bagas? Apakah ada alasan lain mengapa ia begitu jauh dari kehidupan anaknya? Apa yang Anda maksud, Dr. Bagas? Shena bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, berusaha menggali lebih dalam. Dr. Bagas menarik napas panjang. Shena, ini bukan hanya tentang kamu dan saya. Ini tentang keputusan yang saya buat bertahun-tahun lalu, yang sekarang tidak bisa diubah lagi. Ketika saya memutuskan untuk mengejar karir, saya meninggalkan banyak hal, termasuk keluarga saya. Ibu kamu, Ratna, dia tahu tentang keputusan itu, dan dia memutuskan untuk melanjutkan hidup tanpa saya. Saya tidak bisa menyesali keputusan-keputusan itu. Tetapi, saya juga tidak pernah berniat menyakitimu. Shena terdiam mendengar penjelasan itu. Seiring berjalannya waktu, ia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya soal pilihan yang dibuat, tapi juga tentang bagaimana setiap pilihan itu membentuk kenyataan. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Dr. Bagas terasa begitu berbeda bagi Shena. Beberapa kali, ia merenung dalam kesendirian, mencoba menyusun kembali kepingan-kepingan kehidupannya yang retak. Semua jawaban yang diberikan oleh Dr. Bagas memang membuka tabir gelap yang selama ini membelenggunya, namun ada perasaan yang mengganjal. Meskipun Dr. Bagas telah mengakui semuanya, rasa kecewa tetap membekas. Shena berjalan perlahan menuju kampus pagi itu, masih teringat akan percakapan yang mengubah hidupnya. Tidak ada lagi kebingungannya tentang identitas ayahnya. Namun perasaan yang lebih dalam tentang pengabaian itu terus menghantui. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa membiarkan anaknya tumbuh tanpa kasih sayang dan perhatian yang pantas diterimanya? Meskipun Dr. Bagas menjelaskan bahwa ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki segalanya, bagi Shena itu bukanlah alasan yang cukup kuat untuk menghapus tahun-tahun yang hilang begitu saja. Namun, meskipun begitu, ada perasaan aneh yang mulai muncul dalam dirinya. Entah mengapa, ia merasa perasaan yang selama ini ia pendam, rasa sakit dan kebencian, perlahan mulai bergeser menjadi pemahaman yang lebih besar. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar memaafkan atau melupakan. Sesuatu yang harus diterima untuk membebaskan dirinya. Shena memasuki gedung kampus, dengan pikiran yang jauh dari kata tenang. Ia tidak tahu harus bertemu siapa, berbicara tentang apa, atau melangkah kemana. Semua terasa begitu kabur. Bahkan meskipun ia mendekati ujian skripsi, yang semakin dekat, topik yang akan ia pilih untuk penelitian masih terasa mengambang. Tapi hari itu, ada satu hal yang jelas. Ia tahu ia harus melangkah lebih jauh dalam hidupnya. Meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Ketika ia melangkah menuju ruang dosen, sebuah kejutan menantinya.
Shena mendapati bahwa Dr. Bagas ternyata tidak hanya terlibat dalam kehidupannya sebagai dosen skripsinya, tetapi juga sebagai bagian dari lingkaran kecil yang mengendalikan berbagai keputusan di kampus. Shena tidak tahu apakah ini kebetulan atau memang takdir, namun kenyataan itu membawa sebuah kekacauan baru dalam pikirannya. Tunggu sebentar, suara itu memecah lamunannya. Shena mendongak, melihat sosok yang familiar berdiri di depan ruang. Dosen tampak sedikit cemas. Rifki? Shena menyebut nama pria itu dengan ragu. Rifki, teman dekat Shena di kampus, terlihat cemas namun mencoba tersenyum. Shena, aku harus bicara denganmu. Ini penting. Mata Shena langsung tajam, merasakan aura ketegangan yang tiba-tiba datang. Ada apa, Rifki? Apa yang terjadi? Rifki menarik napas dalam-dalam. Aku baru saja mendengar kabar. Ada sesuatu yang besar tentang Dr. Bagas. Kabar ini berkaitan langsung dengan kamu. Shena terkejut. Apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan Dr. Bagas? Rifki terlihat gelisah, seolah berat untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Shena, aku tidak tahu apakah kamu siap mendengarnya, tapi aku merasa kamu harus tahu. Ada yang aneh tentang hubungan antara Dr. Bagas dan ibu kamu, dan aku baru saja menemukan beberapa dokumen yang mungkin mengubah segalanya. Shena merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Dokumen apa? Rifki menariknya ke samping, menjauh dari keramaian kampus. Aku menemukannya di arsip kampus. Ada bukti yang menunjukkan bahwa Dr. Bagas tidak hanya terlibat dalam hidup ibumu lebih lama dari yang kamu pikirkan, tapi juga terlibat dalam hal-hal yang lebih besar. Aku takut ini akan merusak reputasi ibumu dan kampus. Shena merasa darahnya berdesir mendengar kata-kata Rifki. Apa maksudmu? Bukankah kamu mengatakan dia hanya dosen biasa? Rifki mengangguk, wajahnya serius. Ya, tapi ternyata lebih dari itu. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi yang aku temukan menunjukkan bahwa hubungan mereka lebih dari sekedar hubungan pribadi. Dan itu mungkin berkaitan dengan keputusan-keputusan besar yang terjadi di kampus ini. Shena merasa seolah dunia berputar dengan cepat. Semua yang ia ketahui tentang Dr. Bagas dan ibunya tiba-tiba terombang-ambing. Ia merasa kehilangan pijakan. Semua penjelasan Dr. Bagas, segala harapan akan rekonsiliasi seolah menjadi kabur. Apa yang dimaksud Rifki? Apakah ini semua hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dimainkan di balik layar? Kita harus mencari tahu lebih banyak, ujar Rifki dengan nada tegas, seolah menantang Shena untuk ikut terlibat dalam penyelidikan ini. Shena menatapnya tajam. Apa yang kamu temukan? Rifki menunjukkan sebuah file yang tampaknya sudah dibuka. Shena membaca dengan cermat, setiap kalimat yang tertera di dalamnya. Apa yang ia baca membuatnya semakin bingung. Namun satu hal menjadi jelas. Ada sesuatu yang sangat berbahaya sedang berlangsung di balik hubungan yang selama ini ia anggap biasa. Ternyata, Dr. Bagas terlibat dalam sebuah jaringan yang lebih besar. Shena duduk terpaku di ruang tengah, memandangi dokumen yang baru saja diberikan Rifki. Di tangannya, sebuah bukti yang tak terduga. Sebuah jejak yang menunjukkan keterlibatan Dr. Bagas dalam sebuah konspirasi besar di kampus. Semakin lama, ia menatap berkas itu, semakin sulit untuk menerima kenyataan. Kecurigaan yang muncul setelah percakapan dengan Dr. Bagas kini semakin nyata. Apakah mungkin semua yang terjadi selama ini hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar? Rifki duduk. Di sampingnya, wajahnya penuh ketegangan. Kamu harus berhati-hati, Shena. Ini lebih besar dari yang kamu kira. Mereka bukan hanya bermain dengan reputasi kampus, tapi mungkin juga mengancam keselamatanmu. Shena menghela napas dalam-dalam. Aku tahu, Rifki, tapi ini semua terlalu sulit untuk dipercaya. Dr. Bagas, ayahku, ibu, kenapa semuanya harus begitu rumit? Rifki menatapnya dengan penuh empati. Aku tahu ini berat, tapi kamu harus segera memutuskan. Jika kita terus menggali, mereka akan tahu. Dan kamu tidak bisa hanya duduk diam setelah mengetahui semua ini. Shena terdiam, berpikir panjang. Sebelumnya, ia hanya berfokus pada kebencian dan rasa sakit yang ditinggalkan oleh Dr. Bagas, tetapi kini ia menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus ia hadapi.
Apa yang selama ini ia anggap sebagai hubungan yang retak dengan ayah kandungnya, ternyata hanya lapisan dari masalah yang jauh lebih dalam dan rumit. Kini, ia merasa terjebak di tengah-tengahnya. Tapi apa yang harus aku lakukan? Shenna bertanya, suaranya lirih. Aku tidak tahu siapa yang bisa aku percayai lagi. Rifki menjawab dengan hati-hati. Kamu tidak sendiri, Shenna. Aku ada di sini untuk membantu kamu. Kita bisa melawan ini bersama. Shenna menatap Rifki, merasakan kehangatan dari kata-katanya. Namun di dalam hatinya, keraguan tetap mengendap. Ia tahu, meskipun Rifki berjanji untuk membantunya, keputusan yang akan diambil tidak akan mudah. Ini bukan hanya tentang mengungkap kebenaran, tetapi juga tentang risiko yang harus mereka hadapi. Mungkin bahkan, ia akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar jika kebenaran ini tersebar. Namun, seiring berjalannya waktu, Shenna mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Semakin ia menyelidiki, semakin banyak pula lapisan-lapisan tersembunyi yang terbuka. Mungkin ini bukan hanya soal membuktikan sesuatu tentang ayahnya atau Dr. Bagas, tetapi juga soal masa depan yang tak terduga. Dengan segala informasi yang didapatnya, Shenna merasa seolah dunia di sekitarnya sudah berubah. Tidak ada lagi tempat yang aman, tidak ada lagi jalan yang pasti. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Shenna memutuskan untuk menemui ibu kandungnya, berharap mendapatkan jawaban lebih lanjut tentang semua ini. Ia harus tahu bagaimana hubungannya dengan Dr. Bagas bisa begitu rumit. Mengapa ada dokumen-dokumen yang mengarah pada kesimpulan bahwa mereka terlibat dalam hal-hal yang lebih besar daripada sekadar hubungan dosen dan mahasiswa? Ibu, aku butuh bicara, kata Shenna ketika ibu membuka pintu rumah mereka. Ibu Shenna menatapnya dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Ada apa, sayang? Kamu kelihatan cemas. Shenna duduk di meja makan, menatap ibu dengan serius. Ibu tahu tentang Dr. Bagas, kan? Apa hubungan ibu dengan dia? Kenapa aku menemukan dokumen-dokumen yang menghubungkan dia dengan kampus dalam cara yang sangat mencurigakan? Ibu terdiam beberapa detik, seolah mencari kata-kata yang tepat. Shenna, ini bukan hal yang mudah untuk dijelaskan. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa kamu pahami tentang dunia kampus. Dr. Bagas memang memiliki pengaruh besar, dan aku pernah bekerja sama dengannya untuk beberapa proyek. Namun, aku tidak tahu kalau semuanya akan berakhir seperti ini. Shenna menggigit bibirnya, berusaha menahan amarah yang mulai mendidih. Jadi ibu tahu tentang semuanya, dan ibu diam saja? Ibu Shenna menunduk, tampak sangat tertekan. Aku tidak tahu harus bagaimana, Shenna. Aku tidak tahu bahwa ini akan melibatkan kamu. Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya. Tapi ternyata aku salah. Shenna merasa kecewa dan marah. Ia tidak tahu bagaimana harus merespon penjelasan ibunya. Sepertinya, selama ini ibunya telah mengetahui banyak hal yang ia sendiri tidak tahu, dan semua itu disembunyikan darinya. Tetapi, di sisi lain, Shenna juga menyadari bahwa ibunya adalah korban dari situasi yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Malam itu, Shenna terjaga dalam gelap. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap kosong ke arah jendela yang terbuka, membiarkan angin malam yang sejuk menerpa wajahnya. Di luar, suara angin berdesir lembut, namun di dalam hatinya, gejolak perasaan begitu kuat. Semua yang telah ia ketahui selama ini, semua yang pernah ia percayai, kini terasa seperti ilusi yang perlahan menghilang. Dr. Bagas, ayah kandungnya, ibunya, semua memiliki rahasia besar yang selama ini mereka sembunyikan darinya. Bahkan, lebih dari itu, ia kini dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap langkah yang ia ambil seolah membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Keesokan harinya, Shenna memutuskan untuk menemui Rifki. Ia merasa bahwa dia tidak bisa melanjutkan pencariannya tanpa bantuan dari orang yang paling dekat dengan dirinya. Rifki telah menjadi tempat baginya untuk berbagi rasa, dan kini ia membutuhkan seseorang untuk membantunya memahami apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sampai di kafe tempat mereka biasa bertemu, Shenna melihat Rifki sudah duduk di sudut ruangan, menunggu. Wajah Rifki terlihat serius, lebih serius daripada biasanya. Ketika melihat Shenna datang,
Ia tersenyum tipis, namun tidak bisa menyembunyikan ketegangan di matanya. "Kamu kelihatan lelah," kata Rifki begitu Shenna duduk di hadapannya. Shenna mengangguk, matanya setengah tertutup. "Aku merasa seperti sedang berlari tanpa tujuan. Semakin aku mencoba mencari jawaban, semakin aku terperangkap dalam kebingunganku sendiri." Rifki menatapnya dengan cemas. "Kamu tahu, mungkin ada saatnya kamu harus berhenti mencari jawaban yang tidak ingin kamu dengar." Shenna menghela napas. "Aku tahu itu, Rifki. Tapi aku tidak bisa hidup dengan ketidakpastian ini. Aku perlu tahu kenapa semuanya bisa terjadi. Kenapa ibuku diam saja? Kenapa Dokter Bagas melakukan semua ini padaku? Semua itu harus ada penjelasannya." Rifki menyandarkan punggungnya ke kursi, berusaha untuk tetap tenang. "Tapi, Shenna, jangan sampai kamu melupakan dirimu sendiri di tengah pencarian ini. Terkadang, kebenaran yang kita temukan bisa jauh lebih menyakitkan daripada kebohongan yang kita percayai." Shenna diam sejenak, merenung. "Aku tahu, Rifki. Tapi aku juga tahu kalau aku tidak bisa menutup mata begitu saja. Aku harus melangkah, apapun yang terjadi." Rifki mengangguk perlahan. "Baiklah, kalau begitu apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" Shenna menatap Rifki dengan tekad yang baru. "Aku ingin bertemu dengan Dokter Bagas. Aku ingin berbicara langsung dengannya. Aku tidak peduli jika dia ayah kandungku, atau siapapun dia. Aku perlu mendengar penjelasan darinya." Rifki mengernyitkan alisnya, seolah tidak yakin dengan keputusan itu. "Kamu yakin? Itu bisa berbahaya, Shenna. Dokter Bagas bukan orang yang bisa dipercaya begitu saja. Dia bukan orang yang akan memberi jawaban dengan mudah. Tapi aku tidak punya pilihan lain, Rifki. Aku harus mencari tahu kebenarannya, dan aku hanya bisa mendapatkannya darinya." Shenna menatapnya dengan penuh keyakinan, meskipun di dalam hatinya ia merasa ketakutan. Ini adalah langkah yang paling berisiko yang pernah ia ambil, tetapi ia tidak bisa mundur lagi. Beberapa jam kemudian, Shenna dan Rifki tiba di kampus. Mereka berjalan menuju gedung fakultas tempat Dokter Bagas mengajar. Langkah Shenna terasa berat, setiap langkah seolah menambah beban di pundaknya. Namun ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia telah sampai terlalu jauh untuk mundur. Sampai di depan ruang kerja Dokter Bagas, Shenna berhenti sejenak. Rifki menatapnya dengan cemas, namun Shenna mengangguk. "Aku akan melakukannya sendirian. Terima kasih sudah mendampingi aku sejauh ini." Rifki tampak ragu, namun akhirnya ia mengangguk. "Hati-hati, Shenna. Aku di luar jika kamu butuh bantuan." Shenna melangkah masuk ke dalam ruang kerja Dokter Bagas tanpa mengetuk. Dorongan perasaan yang begitu kuat mendorongnya untuk tidak menunggu lebih lama. Pintu ruang kerja terbuka, dan Dokter Bagas yang sedang duduk di meja kerjanya tampak terkejut saat melihat Shenna berdiri di ambang pintu. "Shenna, ada apa? Kenapa kamu datang ke sini?" Dokter Bagas bertanya. Suaranya terdengar tenang, namun ada sedikit nada terkejut di sana. Shenna menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak peduli jika ia merasa cemas. "Aku datang untuk bicara, Dokter Bagas. Aku butuh jawaban dari Anda. Semua yang terjadi selama ini, semua yang telah saya temukan, semuanya mengarah pada Anda. Saya ingin tahu kenapa Anda melakukan semua ini." Dokter Bagas terdiam sejenak, kemudian dia menutup bukunya dengan hati-hati. "Apa yang kamu temukan, Shenna? Kamu harus tahu, tidak semua yang terlihat itu benar. Apa yang kamu pikirkan mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan." "Jangan bermain-main, Dokter Bagas." Shenna menyela, suaranya mulai meninggi. "Saya tahu semuanya. Saya tahu Anda terlibat dalam sesuatu yang besar, dan saya tidak akan berhenti sampai saya tahu kebenarannya." Dokter Bagas berdiri perlahan, matanya menatap Shenna dengan penuh perhatian. "Shenna, ini bukan sesuatu yang bisa kamu pahami dengan mudah. Ada banyak hal yang lebih besar daripada dirimu yang terlibat di sini. Saya tidak ingin melibatkanmu lebih jauh." "Tapi saya sudah terlibat, Dokter Bagas." Shenna membentak, emosinya meledak. "Saya sudah terjebak dalam kebohongan ini. Saya ingin..."
tahu kenapa Anda dan ibu saya menyembunyikan semuanya dari saya. Apa yang Anda harapkan dari saya? Ruangan itu mendadak sunyi. Suara jam dinding terdengar lebih nyaring dari biasanya, menandakan betapa waktu terasa berjalan lambat. Dr. Bagas duduk kembali ke kursinya. Ia memejamkan mata sejenak, seolah mencoba mengumpulkan keberanian dari masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. "Shenna," katanya lirih. "Sebelum kamu mendengarkan ini, kamu harus tahu bahwa aku tidak pernah ingin kamu terluka. Semua yang aku lakukan, awalnya bukan karena niat jahat. Tapi semua menjadi rumit dan aku pengecut." Shenna hanya menatapnya tanpa berkedip. Ia sudah terlalu dalam untuk kembali. Yang ia butuhkan hanyalah jawaban. "Katakan saja, aku siap." Dr. Bagas menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Suaranya terdengar berat, seperti beban di pundaknya, baru akan diturunkan. 30 tahun lalu, aku memiliki seorang adik perempuan. Namanya Ayu Prameswari, ibumu. Ia adalah gadis yang ceria, idealis, dan sangat cerdas. Kami tumbuh bersama di keluarga yang keras, penuh tekanan, terutama dari ayah kami yang sangat disiplin dan otoriter. Shenna mengernyit. "Ibu tak pernah bilang punya kakak. Karena aku menghilang dari hidupnya setelah membuat kesalahan besar," Dr. Bagas menjawab pelan. "Waktu itu aku baru selesai pendidikan doktoral di luar negeri. Pulang dengan ambisi besar dan keangkuhan yang menjulang. Ayu masih kuliah saat itu. Ia sering datang ke tempatku untuk belajar skripsi. Hingga satu malam, aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku dalam kondisi mabuk, dan dia tidak tahu. Shenna membeku. Matanya membelalak. Suaranya tercekat. "Kamu, ayah biologisku?" Dr. Bagas menunduk. "Aku tak punya pembenaran. Aku pikir malam itu hanya akan menjadi dosa yang tak pernah terbongkar. Tapi beberapa bulan setelahnya, Ayu datang padaku, menangis, dan bilang dia hamil. Aku syok, panik, dan memilih pergi. Aku melarikan diri ke luar negeri. Kupikir dengan pergi, semuanya akan selesai." Shenna merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi tubuhnya tak mampu bergerak. "Lalu ibu melahirkanku dalam diam?" "Ya," jawab Dr. Bagas lirih. "Dia menyembunyikan kehamilannya dari keluarga. Setelah melahirkan, dia membesarkanmu sendirian. Bertahun-tahun aku tidak tahu apakah kamu lahir atau tidak, sampai aku melihat namamu di daftar mahasiswa baru jurusan psikologi. Saat itu aku tahu kamu anakku, tapi aku tak punya keberanian mengaku. Lalu kenapa kamu justru menyakitiku lagi? Kamu tahu aku keponakanmu, tahu aku mahasiswimu. Kenapa kamu masih?" "Aku bersalah. Ketika kamu datang padaku, aku tidak mengenalmu secara fisik. 20 tahun tak melihat wajah Ayu membuatku tak menyadari kemiripan kalian. Aku tahu nama belakangmu berbeda. Tapi setelah malam itu, aku tersadar, kamu punya wajah Ayu. Aku cek data lamamu, aku tahu kamu anak Ayu. Aku nyaris gila." Shenna berdiri gemetar. Tangannya mengepal. "Kamu memperkosaku, lalu membiarkanku hamil. Lalu baru sekarang kamu bilang kalau kamu ayahku?" "Ya," suara Dr. Bagas parau. "Dan aku tahu aku tak pantas disebut ayah. Aku monster." Air mata mulai menuruni pipi Shenna. Hatinya penuh luka. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini kehancuran utuh. Darah yang sama ternyata adalah tangan yang menyakiti tubuhnya sendiri. "Kenapa kamu tidak mati saja waktu itu?" seru Shenna, suaranya pecah. "Kenapa kamu harus kembali dan menghancurkan hidupku? Aku ingin menebus semuanya, tapi aku tak tahu caranya," ucap Dr. Bagas putus asa. "Aku mencoba memudahkan skripsimu, menghapus namamu dari pelaporan akademik, dan mencari cara agar kamu bisa lulus tanpa harus kembali padaku. Tapi semua itu tidak cukup. Aku tahu." Shenna tidak sanggup lagi mendengarnya. Ia melangkah mundur, membuka pintu ruangan dengan tangan gemetar. "Kamu tak layak mengajar, tak layak jadi manusia.
Aku akan melaporkanmu. Aku siap, kata Dr. Bagas. Sudah lama aku ingin dihukum, bahkan mati pun tak cukup untuk membayar dosaku. Shena pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Dunia terasa hening. Langkah kakinya terasa berat, tapi jiwanya menguat. Ia tahu, luka ini akan menetap selamanya. Tapi ia juga tahu, sekarang bukan waktunya untuk terus diam. Beberapa hari, kemudian kampus menjadi gempar. Nama Dr. Bagas tersebar luas di media sosial, lengkap dengan laporan pelecehan yang dilakukan kepada mahasiswi. Namun belum ada yang tahu bahwa korban sebenarnya adalah anak kandungnya sendiri. Shena diam. Ia tidak menyebut identitas dirinya dalam laporan. Ia hanya ingin keadilan ditegakkan. Saat para wartawan mengejar berita, ia menyembunyikan wajah dan luka sambil mempersiapkan langkah berikutnya. Namun malam itu, Shena menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang sana berat dan dingin. Kamu pikir kamu bisa menjatuhkan Bagas begitu saja? Dia bukan satu-satunya yang bermain dalam ini. Kamu sudah terlalu jauh. Hentikan sebelum semuanya terlambat. Shena membeku. Ancaman? Siapa orang itu? Ia menatap layar ponselnya dengan ngeri. Ternyata dosa lama tak hanya melibatkan satu orang saja. Ada pihak lain, bayang-bayang gelap yang lebih besar. Keesokan harinya, udara di kampus Universitas Pradipa terasa aneh. Bukan karena cuaca, tapi karena aroma ketegangan yang menggantung di langit-langit koridor fakultas. Nama Dr. Bagas terus beredar, bukan hanya di media sosial, tapi juga menjadi bahan diskusi utama mahasiswa, dosen, dan bahkan pihak rektorat. Namun satu hal yang tak diketahui banyak orang adalah bahwa Shena sedang bersiap untuk sebuah keputusan besar. Bukan sekadar pelaporan biasa, tapi pengungkapan jati diri dan dosa warisan yang lebih kelam dari sekadar pelecehan dosen kepada mahasiswi. Ancaman dari malam sebelumnya membuat Shena waspada. Ia mulai menyelidiki lebih dalam, terutama melalui dokumen dan rekaman lama milik ibunya, Ayu. Di lemari rumah tua di Blitar, ia menemukan surat-surat tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di sana tertulis tangan ibunya. Jika suatu hari kamu membaca ini, maka kamu sudah cukup dewasa untuk tahu kebenaran. Aku menyayangimu, Shena. Dan aku menyesal membiarkan rahasia ini hidup terlalu lama. Tapi kamu berhak tahu siapa ayahmu sebenarnya. Surat itu tak hanya menjelaskan tragedi masa lalu, tapi juga menyebutkan nama dua orang lainnya. Dr. Satya, mantan rektor, dan Profesor Widodo, dosen senior yang kini menjabat sebagai kepala yayasan. Mereka adalah teman dekat Dr. Bagas sejak muda. Ayu menulis bahwa Dr. Satya dan Profesor Widodo tahu betul kasus pemerkosaan itu. Bahkan, mereka membantu menyembunyikannya dari media dan hukum, dengan imbalan posisi akademik strategis bagi Bagas setelah ia kembali dari luar negeri. Darah Shena mendidih. Ini bukan sekadar aib keluarga. Ini adalah konspirasi yang membungkam keadilan demi jabatan dan reputasi. Dan sekarang, ketika ia hendak membuka luka itu, ancaman mulai berdatangan. Shena tak gentar. Ia menghubungi seorang jurnalis investigatif bernama Lintang yang pernah membongkar kasus korupsi rektor universitas swasta di Surabaya. Lintang mendengarkan cerita Shena dengan penuh perhatian, dan dalam waktu 2 hari, sebuah tim media dibentuk untuk merekam pengakuan Shena secara anonim. Namun sebelum video itu ditayangkan secara publik, Shena mengambil langkah terakhir. Menghadiri forum akademik terbuka yang diadakan universitas. Sebuah acara formal yang biasanya diisi pidato ilmiah dan presentasi riset. Hari itu, auditorium kampus penuh sesak. Mahasiswa, dosen, hingga pihak pers hadir. Di sana, Profesor Widodo hendak menyampaikan orasi ilmiah tentang etika dan moralitas dalam dunia akademik. Ironis. Ketika acara dibuka, Shena mengangkat tangan dari deretan depan. Ia meminta waktu bicara. Moderator tampak bingung, tapi Shena langsung berdiri dan naik ke podium. Maaf, izinkan saya bicara. Saya Shena Prameswari, mahasiswa jurusan psikologi. Dan saya ingin bicara tentang moralitas yang sebenarnya. Suara mulai riuh. Profesor Widodo menunjukkan gestur protes, tapi sudah terlambat.
Sorotan kamera sudah tertuju padanya. Shanna membuka laptop dan menyambungkan ke layar proyektor. Di sana, video rekamannya bersama jurnalis Lintang mulai diputar. Suaranya jelas, wajahnya disamarkan. Tapi isi pengakuannya mengguncang. Saya adalah korban pelecehan dari dosen saya sendiri, Dr. Bagas. Tapi lebih dari itu, saya adalah anak kandungnya. Hasil dari pemerkosaan yang ia lakukan kepada ibunya sendiri, adik kandungnya, puluhan tahun lalu. Saya membawa bukti, surat tulisan tangan ibu saya, rekam medis, dan saksi dari sahabat ibu saya yang tahu malam itu. Suasana auditorium meledak. Semua terdiam, lalu gaduh. Profesor Widodo bangkit dan hendak menghentikan video, tapi para wartawan sudah menyorotinya. Beberapa petugas keamanan kampus menghampiri, tapi sudah terlambat. Video itu sudah tersebar di media sosial dan YouTube dalam hitungan menit. Shanna berdiri tegar. Saya tidak akan diam lagi, dan saya tidak akan menjadi korban yang malu untuk menyuarakan kebenaran. Seketika, suara tepuk tangan menggema. Tidak semua berdiri, tapi banyak mahasiswa yang merasakan keberanian luar biasa di balik tubuh kecil Shanna. Beberapa hari kemudian, universitas mengeluarkan pernyataan resmi, Dr. Bagas dipecat. Profesor Widodo dan Dr. Satya dinonaktifkan sementara karena penyelidikan internal yang melibatkan Komnas HAM dan Kementerian Pendidikan. Sementara itu, Shanna memilih keluar dari kampus. Ia tidak ingin lagi berada dalam sistem yang pernah membungkamnya. Namun bukan berarti perjuangannya selesai. Ia menjadi simbol kekuatan mahasiswi di berbagai kampus. Ia diundang menjadi pembicara dalam forum-forum tentang kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dan ia terus mendorong lahirnya regulasi yang mewajibkan setiap kampus memiliki tim independen penanganan pelecehan. Satu hari, saat sedang duduk sendiri di taman kota, seorang wanita paruh baya menghampirinya. Ia mengenakan jilbab sederhana dan membawa bunga mawar putih. "Aku sahabat ibumu. Namaku Bu Rina," katanya lembut. Ia dulu menitipkan satu surat lagi dan menyuruhku memberikannya. "Hanya jika kamu sudah menegakkan kebenaran." Shanna membuka surat itu. Tulisan tangan ibunya masih sama, rapi, hangat, dan penuh cinta. "Anakku, jika kamu membaca ini, artinya kamu telah menjadi perempuan yang luar biasa. Kamu bukan kutukan, kamu adalah harapan. Jangan biarkan luka masa lalu menentukan masa depanmu. Aku mencintaimu. Selalu." Shanna menangis. Tapi kali ini bukan karena hancur, tapi karena ia merasa, untuk pertama kalinya, utuh.